pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi seharusnya pemilik tempat wisata memperhatikan sebuah fasilitas menyangkut keselamatan para pengunjung. Saya perintahkan ke OPD Kota Bau-Bau jadikan prioritas. Kalau 10 tahun lalu sudah diaspal, harusnya 5 tahun lalu ini sudah diaspal juga jalannya. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Buton Tengah selidiki pengelola serta sarana dan prasarana wisata Pantai Malboro di Kecamatan Mawasangka pasca insiden 2 korban tenggelam. Perbaikan infrastruktur jalan di Kelurahan Lowu-Lowu dan Kolese menjadi prioritas Pemkot Bau-Bau. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 16 April 2024 bersama saya Wawode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Polres Buton Tengah selidiki pengelola serta sarana dan prasarana wisata Pantai Malboro di Kecamatan Mawasangka pasca insiden 2 korban tenggelam Minggu siang. Selengkapnya dilaporkan WOD Nur Liani. Wisata Pantai Malboro Kabupaten Buton Tengah Minggu siang menyisakan cerita duka bagi 2 korban tenggelam. Satu diantaranya seorang pemuda Muhammad Zulfikram asal Kabupaten Muna tewas tak lama setelah berenang, sedang remaja lainnya Hanifah selamat setelah dilarikan di puskesmas terdekat. Pasca insiden yang menenggelamkan 2 pengunjung di wisata Malboro Desa Malabone, Kecamatan Mawasangka ini, kepolisian setempat langsung bergerak melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pengelola dan fasilitas wisata pantai tersebut. Kasatreskrim Polres Buton Tengah AKP Sunarton mengungkapkan insiden tenggelamnya 2 pengunjung erat kaitannya dengan klien pemilik wisata terkait fasilitas keselamatan pengunjung. Atas kasus tenggelamnya 2 pengunjung ini, pihaknya menurunkan tim untuk menyelidiki pengelola wisata, terutama fasilitas keselamatan bagi para pengunjung. Intinya pengelolaan tempat wisata ini itu dikelola oleh pribadi, masing-masing pengelola dikomersilkan. Jadi seharusnya pemilik tempat wisata memperhatikan sebuah fasilitas menyangkut keselamatan para pengunjung. Ya, kalau sudah terjadi begini, berarti ada hal yang kelalaian yang tidak dilakukan oleh pengelola tempat wisata. AKP Sunarton menegaskan akan menindak secara hukum jika terbukti ada kelalaian pengelola wisata sehingga korban tidak semakin bertambah. Polres Buton Tengah pun mengimbau seluruh warga di wilayah hukumnya selama masa libur lebaran tetap berhati-hati saat berwisata, terkhusus orang tua meningkatkan pengawasan terhadap buah hatinya agar tidak menjadi korban tenggelam akibat kelalaian. Kami akan turunkan tim untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pengecekan di lapangan terkait fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pengelola tempat wisata, yakni pengelola tempat wisata Pantai Labobo dan Pantai Marlboro. Bila dalam pengecekan di lapangan ditemukan hal-hal yang merupakan kelalaian dari pengelola tempat wisata, tidak menutup kemungkinan dari penyelidikan kami bisa tingkatkan ke penyidikan. Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter puskesmas terhadap korban tenggelam pemuda asal Kabupaten Muna karena aspirasi atau sisa makanan ataupun cairan air laut yang masuk ke saluran nafas. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Terjadi gap pembangunan antar wilayah, perbaikan infrastruktur jalan di Kelurahan Lowu-Lowu dan Kolese menjadi prioritas Pemkot Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko melaporkan. Saya perintahkan ke OPD Kota Bau-Bau jadikan prioritas. Kalau 10 tahun lalu sudah diaspal, harusnya 5 tahun lalu ini sudah diaspal juga jalannya menuju wilayah ini. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi memastikan pengaspalan jalan di Kelurahan Lowu-Lowu dan Kolese menjadi prioritas pemerintah Kota Bau-Bau. Hal ini sesuai dengan permintaan masyarakat yang disampaikan langsung saat pelaksanaan pesta adat Kasambu-Sambu Kelurahan Kolese dan halal bihalal masyarakat Lowu-Lowu kemarin. Sebab kondisi ruas jalan yang menghubungkan sejumlah kelurahan di Kecamatan Lea-Lea itu sudah rusak yang pengaspalan terakhir dilakukan 10 tahun lalu. Tadi juga saya sudah dengarkan
Bahkan saya sudah sampaikan, saya perintahkan ke OPD Kota Bau-Bau jadikan prioritas. Kalau 10 tahun lalu sudah diaspal, harusnya 5 tahun lalu ini sudah diaspal juga jalannya menuju wilayah ini. Dan ini akan menjadi prioritas. Rasman mengatakan infrastruktur jalan sangat berkaitan erat dengan kemudahan konektivitas antar wilayah di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Apalagi pemerintah Kota Bau-Bau, kata Rasman, sudah merencanakan Kota Bau-Bau sebagai wilayah maritim yang menjadi penghubung antar wilayah timur Indonesia dan barat Indonesia. Nah, kalau dia menjadi wilayah penghubung, harusnya konektivitasnya itu lancar, harusnya seperti itu. Jadi tidak boleh ada di wilayah di Kota Bau-Bau yang susah dijangkau, baik darat, udara, apalagi laut. Jadi kalau ada wilayah Kota Bau-Bau di 43 kelurahan ini yang sulit terjangkau atau menjangkaunya itu berat, maka itu adalah tanggung jawab pemerintah kota. Saya ulangi, itu adalah tanggung jawab pemerintah kota memastikan 43 kelurahan itu dapat terjangkau dengan mudah. Rasman juga meminta bahwa masalah konektivitas wilayah di Kecamatan Lea-Lea ini menjadi kontrak kerja para anggota DPRD Kota Bau-Bau, khususnya yang terpilih dari daerah pemilihan setempat. Jadikan itu kontrak kinerja dia, bahwa aksesibilitas di wilayah ini harus terjangkau, harus mudah. Itu ukuran kinerjanya. Tidak usah kampanye lagi yang lain. Pastikan itu dulu yang pertama. Dan saya, selama saya menjabat sebagai PJ Wali Kota Bau-Bau, ini menjadi kontrak kinerja saya. Hal ini menjadi penegasan PJ Wali Kota Bau-Bau sebab diakui terjadi gap antar wilayah yang terlalu jauh. Kondisi wilayah Kecamatan Lea-Lea saat ini tidak jauh berbeda dengan 20 tahun lalu. Saat itu, Rasman Manafi masih bertugas sebagai ASN di Pemkot Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dinas PUPR Kota Bau-Bau mengakui keberadaan sumur resapan masih kurang. Akibatnya ketika hujan deras, genangan air masih saja dijumpai di sejumlah ruas jalan yang mengganggu aktivitas warga. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Beberapa kali kegiatan ini kan kita selalu buatkan sumur resapan. Namun kadang-kadang di lokasi-lokasi yang memang berpotensi terjadi genangan itu, genangan air di beberapa titik jalan raya masih menjadi masalah bagi warga Kota Bau-Bau ketika hujan deras. Genangan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan aktivitas warga, tetapi juga dapat merusak kendaraan ketika diterobos. Sementara program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau untuk mengatasi genangan air dinilai masih kurang, seperti keberadaan sumur resapan. Hal tersebut diakui Kepala Dinas PUPR Bau-Bau Abdul Karim. beberapa kali kegiatan ini kan kita selalu buatkan sumur resapan. Namun kadang-kadang di lokasi-lokasi yang memang berpotensi terjadi genangan itu resapannya juga tidak cukup. Selain sumur resapan, Karim juga mengakui pihaknya masih kekurangan mobil penyedot air untuk mengatasi titik genangan air hujan di jalan raya. Saat ini, Dinas PUPR Bau-Bau hanya memiliki 1 mobil penyedot air. Harusnya dari titik-titik itu minimal 1 unit, kan tidak mungkin 1 mobil bisa melayani beberapa titik itu. Tapi ya yang ada sama kita baru itu. Tapi kita insya Allah kita maksimalkan. Karim mengatakan beberapa titik genangan air hujan kerap dilaporkan warga berada di Jalan Simpang 4 SMA Negeri 2 Bau-Bau, Jalan Dayanu Ihsanuddin Kelurahan Lipu, di Kecamatan Surawolio, dan di Kelurahan Tomba. Apalagi misalnya di daerah Tombas itu kan kalau bersamaan dengan air pasang, tidak, itu sulit. Tapi kemudian nanti kita akan melakukan penelitian ke lapangan, kondisinya seperti apa dan bagaimana solusinya. Karim berjanji tetap melakukan sejumlah langkah mengatasi titik genangan air hujan, diantaranya menambah sumur resapan pada tahun anggaran 2024 ini. Di sisi lain, pihaknya juga mengharapkan partisipasi masyarakat melakukan tindakan kewaspadaan memasuki musim penghujan dengan memastikan kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah yang dapat menutup saluran air. Karena kita juga Kepala Dinas PU tidak bisa mengendalikan curah hujan seperti itu. Namun kita kalau ada genangan air, kita upayakan untuk langsung ke lapangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan.
Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara menghimbau pengguna transportasi darat maupun laut yang kembali setelah mudik senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku selama memanfaatkan alat transportasi baik di jalan maupun saat penyeberangan. Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Rajulan mengingatkan bagi para pengguna transportasi darat untuk dapat mematuhi peraturan lalu lintas, begitu juga bagi mereka yang menggunakan jasa transportasi laut untuk mematuhi peraturan yang berlaku di atas kapal. Selain itu juga, kata Rajulan, para pengguna jasa transportasi darat maupun laut untuk selalu bersabar dalam menunggu giliran guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan balik setelah mudik Lebaran. Rajulan juga mengimbau para pengguna jasa transportasi darat maupun laut untuk senantiasa menjaga kesehatan, apalagi saat ini memasuki musim penghujan, dan bagi pemilik jasa transportasi untuk selalu memperhatikan kondisi kendaraannya agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan pengguna jasa transportasi untuk arus balik Lebaran tahun ini. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Buton Tengah selidiki pengelola serta sarana dan prasarana wisata Pantai Malboro di Kecamatan Mawasangka pasca insiden 2 korban tenggelam. Perbaikan infrastruktur jalan di Kelurahan Lowu-Lowu dan Kolese menjadi prioritas Pemkot Bau-Bau. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.